Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chonglist Education. Kebetulan pada hari ini saya akan membahas kembali kumpulan soal-soal pedagogi keguruan, di mana kemarin saya sudah membahas 20 soal pedagogi keguruan, dan hari ini saya akan membahas 15 soal pedagogi keguruan, yang mana nantinya soal-soal pedagogi ini apabila ingin ikut CPNS maka akan keluar di soal-soal SKB. Apabila Anda sebagai guru ingin ikut PPG maka juga akan keluar di tes-tes PPG tentunya ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal-soal yang dari nomor satu. Yang nomor satu, cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah: A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Betul sekali, jawabannya adalah sosiometri. Lanjut ke soal yang kedua. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. B. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca sumber atau buku sumber. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Beralih ke soal yang nomor 3 nih teman-teman. Soal nomor 3, peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Ya, jawabannya adalah B, yakni sosial. Beralih ke soal yang nomor 4. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi. Sedangkan mengenai makna kehidupan kesadaran mengenai makna kehidupan siswa, teori ini termasuk aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Ya, betul, jawabannya adalah B. Humanistik. Yang nomor 5, teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LED yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Sosial. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah nativisme. Soal yang keenam, aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergolong aliran A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Kira-kira apa nih jawabannya?
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah sibernetik, karena aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran lebih menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik memerlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya di soal yang nomor 7. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamatan, daya menangkap, daya mengingat, daya menghayal, merasakan, hingga berpikir, yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar: A. Keterlibatan langsung dan pandangan hidup. B. Perhatian dan motivasi. C. Keaktifan. D. Pengulangan. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Pengulangan. Beranjak ke soal yang nomor 8. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk lebih giat belajar. Inilah yang disebut penguatan negatif. Pernyataan tersebut merupakan prinsip belajar: A. Tantangan, B. Balikan atau penguatan, C. Perhatian dan motivasi, D. Keterlibatan langsung. Kira-kira apa nih jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah balikan atau penguatan. Soal yang ke-9. Pada teori belajar ini, siswa menganggap sebagai objek belajar. Siswa diperlukan sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar: A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Behaviorisme. Soal yang ke-10. Sebagai proses terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya, muncullah teori belajar kognitif. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah A. Bandura, Wilkewicz, Ausubel. B. Ausubel, Brunner, dan Bandura. C. Ausubel, Brunner, dan Geig. D. Wilkewicz, Ausubel, dan Brunner. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah, ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Ausubel, Brunner, dan Geig. Soal yang ke-10. Sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya, muncullah teori kognitif. Penelitian yang mengembangkan teori ini adalah A. Bandura, Ausubel. C. Ausubel, Brunner, dan Bandura. C. Ausubel, Brunner, dan Geig. D. Wilkewicz, Ausubel, dan Brunner. Ya, jawabannya adalah Ausubel, Brunner, dan Geig. Soal yang ke-11. Teori ini meyakini bahwa kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Oleh karena itu, teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Teori belajar ini disebut
A. Teori belajar revolusi sosiokultural. B. Teori kecerdasan ganda. C. Teori belajar sosial. D. Teori pembelajaran sosial. Kira-kira apa nih jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah teori kecerdasan ganda. Soal yang nomor 12. Proses belajar dan pembelajaran di era globalisasi ini akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi. Proses belajar pembelajaran bisa terjadi di mana-mana dan menuntut agar siswa mampu untuk mandiri. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari teori A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behavioristik, D. Kognitivisme. Kira-kira apa nih jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah sibernetik karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi ya. Diingat-ingat. Yang ke-13, soal yang ke-13, teori belajar sosial menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Pakar yang paling banyak melakukan research teori belajar sosial adalah A. Ausubel, Albert Bandura Ausubel. B. Ausubel Brunner Gig. C. Albert Bandura dan Bernard Weiner. D. Bandura, Wilkiewicz, and Ausubel. Kira-kira apa nih jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah C. Albert Bandura dan Bernard Weiner. Selanjutnya soal yang nomor 14. Peserta didik dapat belajar jika ia tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan. Kira-kira apa nih jawabannya? Apakah pengulangan atau penguatan ya? Betul sekali, jawabannya adalah keterlibatan langsung. Soal yang terakhir yakni soal yang ke-15. Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalamannya, nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih giat belajar. Guru tersebut menerapkan prinsip pembelajaran A. Perhatian dan motivasi, B. Perbedaan individual, C. Tantangan, D. Balikan atau penguatan. Kira-kira apa nih jawaban yang terakhir di nomor 15? Ya, betul sekali, jawabannya adalah balikan dan penguatan. Teman-teman selesai sudah pembahasan atau soal-soal di pedagogi keguruan. Semoga soal-soal ini manfaat dan nantinya bisa bermanfaat ketika kalian perlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.